Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur tentunya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal pada kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kondisi dan keadaan sehat wal afiah untuk sama-sama melakukan aktivitas ibadah kita kepada Allah. Kesehatan, usia, umur yang panjang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam ketaatan dan ibadah. Karena bagaimanapun setiap hamba pasti akan ditanya kelak oleh Allah Subhanahu wa taala tentang segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Jangan sampai kemudian nikmat yang sudah banyak Allah berikan kepada kita tidak fungsikan dengan sebaik-baiknya. Makanya di antara pertanyaan yang sangat berat, yang susah untuk kita menjawabnya jika kita tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah membuat kedua kaki seorang hamba beranjak dan bergeser dari tempatnya. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al. Kedua kaki seorang hamba tidak bergeser sampai dia ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah, wa an jasadihi fima ablah, wa an ilmihi madza amila bih, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Ditanya tentang usianya, dihabiskan untuk apa? Ditanya tentang fisik dan jasadnya, digunakan dan dipakai untuk apa? Ditanya tentang ilmunya, apakah diamalkan atau tidak? Dan yang keempat, kata Rasul SAW, ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia salurkan. Mudah-mudahan nikmat yang sangat banyak yang Allah curahkan untuk kita bisa bermanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia pilihan Allah, manusia terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, atba'at tabi'in, dan setiap orang yang mengikuti beliau, termasuk kita yang hadir hari ini. Tapi para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, menyambung kembali kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil mu'minin wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Hadis terakhir yang kita baca adalah hadis yang ke-13 dari bab At-Taubah, bab tentang bertaubat kepada Allah. Kita baru mulai kemarin, kita baru bacakan tentang satu hadis dan kita bacakan beberapa ayat berkenaan dengan permasalahan taubat kepada Allah. Kita juga sudah bahas tentang syarat-syarat taubat agar taubat seseorang bisa diterima. Kita sampaikan paling tidak lepas dari 3, tentang bagaimana seseorang, jazakallah, bagaimana seseorang itu harus an-nadam, menyesali perbuatan salah dan dosa yang pernah dia lakukan. Yang kedua, al-azm, berjanji tidak akan mengulang kembali kesalahan yang serupa. Yang ketiga, al-iqla', dia lepaskan semua kesalahan dan dosa tersebut, tidak lagi dia benar-benar lakukan sampai dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya taubat. Jika berkenan dengan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun berhubungan dengan manusia ditambah satu, kata para ulama kita, yang dikenal dengan istilah al-istihlal, minta kehalalan dari orang tersebut.
dimaafkan, diampuni kesalahan-kesalahannya, agar orang tersebut kemudian memberikan maafnya dan ampunannya kepada kita. Maka kalau itu sudah selesai, insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ada tambahan lain, yakni nanti kita akan baca, di antaranya waktu-waktu seseorang masih sempat ketika dia bertaubat di waktu tersebut. Tapi ketika waktu itu sudah berlalu, maka nggak bisa lagi taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bahas kemarin hadis yang ke-13 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, di mana beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum akthar min 70 marrah. Kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah. Coba kita ingin sampaikan kemarin, jarang-jarang Nabi itu bersumpah, kecuali sumpah itu terdasar sesuatu yang sangat besar urusannya. Karena apa? Kita ini enggak biasa bersumpah kecuali dalam urusan penting. Urusan kecil, urusan ramah remeh temeh tentu tidak perlu bersumpah. Tapi kalau sudah urusannya besar, ini untuk mengokohkan dan menguatkan apa yang menjadi statement kita, apa yang kita sampaikan ini urusannya penting banget. Maka kita bawa nama Allah sampai mengutarkan kalimat wallahi. Tapi kalau cuma nunjukin jalan apa orang, misalkan, Pak, jalan menuju Pasar Rebo lewat mana? Wallahi lewat sini, enggak perlu. Jadi kalimat sumpah itu hanya terucap kalau dalam urusan besar dan penting. Kita dituduh melakukan perbuatan nista misalkan. Kita sudah sampaikan, saya tidak melakukannya Pak misalkan. Tapi terus dirongrong dengan pertanyaan-pertanyaan, ente yang melakukan memang? Enggak, saya tidak melakukan. Masih dituduh juga, baru kita katakan, wallahi demi Allah, aku tidak lakukan. Nah begitu. Tapi banyak hari ini, orang dikit-dikit wallahi, dikit-dikit wallahi. Ya, dikit-dikit apa? Wallahi. Dikiranya kecil urusan ini urusan besar. Makanya dalam urusan-urusan yang penting, urusan-urusan yang besar, atau ingin menguatkan pendapat, pandangan ataupun ucapan kita, baru kemudian lontarkan kalimat wallahi. Tapi setiap kalimat wallahi punya konsekuensi. Itu dia. Kalau dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun bersumpah atas nama Allah ternyata bohong, ini masalah. Makanya dia harus membayar kafaratnya, menebusnya dengan cara berpuasa. Tapi tentu tidak bisa dibiasakan ini. Saya mau bohong lagi lah atas nama Allah biar dipercaya sama masyarakat. Ntar nanti ditutup dan ditebus dengan puasa. Ingat, belum nebus dengan puasa mati duluan, kan kacau. Belum sempat bertaubat kepada Allah mati duluan. Alhamdulillah. Nah karenanya ini bab taubat kita hari ini. Jadi jangan main-main dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dari sini kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan demi Allah. Kok Rasul? Maaf, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan tentu keutamanya sangat besar dan kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan hapus dosa-dosa orang tersebut. Bahkan keburukan-keburukan masa lalunya bisa dirubah oleh Allah, diganti menjadi kebaikan. Sebagaimana Allah tegaskan itu di surah Al-Furqan ayat yang ke-70, faulaik yubaddilullah sayiatihim hasanat. Kata Allah, mereka itu yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat kepada Allah, Allah ganti keburukan-keburukan masa lalunya dirubah menjadi kebaikan. Allahu Akbar. Ini untuk menunjukkan betapa maha luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian para jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, dari sini pula para ulama kita menjelaskan anjuran untuk senantiasa umat Nabi Muhammad ini selalu memperbanyak kalimat taubat dan istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa alasannya? Jelas, Nabi saja yang jelas-jelas diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau melakukan kesalahan dan dosa di masa lalu ataupun yang akan datang, udah jelas-jelas habis dosa-dosanya. Apatah lagi kita yang jelas-jelas belum tentu dapatkan ampunan kalau kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lebih berhak untuk lebih memperbanyak istighfar dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk pada hadis yang ke-14. Wa 'anil Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Rawahu Muslim. Dari seorang sahabat Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, wahai orang-orang sekalian, taubatlah kalian kepada Allah dan mohon ampunlah kalian kepadanya, karena aku, kata Rasul, bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Kalau tadi riwayat pertama kita sampaikan lebih dari 70 kali. Hadis yang kedua ini, atau pada hadis yang ke-14 ya, secara keseluruhan dari kitab Riyadhus Shalihin, adalah 100 kali beliau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini para ulama kemudian menegaskan, berarti wajibnya seorang manusia, seorang muslim untuk senantiasa kembali dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan lagi anjuran, tetapi sudah menjadi keharusan dan kewajiban seorang hamba. Kenapa? Lagi-lagi tadi disampaikan, seorang muslim itu enggak pernah lepas dari kesalahan-kesalahan kecil sampai kesalahan besar setiap waktunya. Dan para jamaah sekalian, kesalahan itu bisa banyak. Pertama, kesalahan dari lisan. Coba, manusia mana yang kalau ngomong nggak salah? Susah. Ngomong A salah, ngomong B salah, ngomong C salah. Informasi, sebenarnya kadang mungkin dia tidak inginkan untuk melakukan kesalahan, tapi kadang terpeleset, kepleset lisan. Ya. Tapi hati-hati ya, sampai ada satu ungkapan bahwasanya athratur rijli ahwan min athratil lisan. Tergelincirnya kaki, kepleset, meskipun sampai bengkak-bengkak jatuh misalkan, itu masih lebih ringan daripada tergelincirnya apa? Lisan. Orang kalau sudah salah ngomong itu bisa berdampak besar. Bisa bahkan sampai terjadi pembunuhan, bisa. Kalau kepleset kaki mungkin ya patah kaki, keseleo, jarang-jarang sampai mati sih ada 1-2. Tapi kalau omongan terlalu banyak, gara-gara memfitnah orang, gara-gara ngomongin orang, gara-gara mencela orang sampai dibunuh, banyak banget Pak kasusnya. Cuma gara-gara apa? Lisan. Ini kepada manusia, belum kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ucapan harus dijaga. Ini belum ucapan tentang kepada manusia. Bagaimana dengan Allah? Maksudnya nih, kalimat-kalimat keji, kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat yang tidak baik yang keluar dari lisan manusia. Isi mulutnya kebun binatang semua. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Ini orang-orang hari ini kita dengarkan. Jangankan yang sudah dewasa, anak-anak kecil Pak, udah banyak kita dengarkan. Tanya saya pernah marah itu di rumah waktu itu. Saya jarang-jarang marah sama orang kalau bukan pada waktunya. Kita berusaha untuk sabar, tapi kalau dengan begitu susah juga untuk sabar gitu. Anak saya lagi di depan rumah bersama sebagian teman-temannya. Tiba-tiba saya dengar kalimat yang tak enak untuk didengar. Daripada anak saya teracuni dengan kalimat-kalimat yang seperti itu, saya usirlah mau tidak mau. Keluar semua. Siapa kok ngomong, yang ngajarin siapa? Mana bapaknya? Saya sampai marah. Kalau masih ngomong kalimat-kalimat seperti itu, jangan pernah di sini lagi. Saya bilang. Kalimatnya kotor Pak. Mohon maaf. Hewan semua isinya. Masya Allah. Anak kecil SD kok sudah mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu. Saya bilang jangan berteman dengan yang kayak gini, saya bilang kepada anak saya agak dongkol nih kalau mendengarkan kalimat-kalimat hewan-hewan begitu. Afwan, ini sekarang udah mulai diplesetin. Dulu kan mohon maaf ya, kalbun kalau bahasa Arabnya. Kemudian mulai diplesetkan. Cuma hanya jingnya doang, ya kan? Lama-kelamaan diplesetin sekarang jir gitu. Itu plesetan semua itu. Ada juga bahasa ini jadi nggak asik ya saya membahas kalimat seperti ini. Ini kajian kita bukan di sini sebenarnya. Ala kulli hal, kalimat-kalimat semacam ini kan kalimat yang nggak baik. Maka kalau kita punya anak, ya harus kita tegur kalau ada sampai kita dengar kalimat-kalimat yang tak baik. Teman-temannya juga kita nasihati, kita sampaikan. Atau kalau perlu kita sampaikan kepada orang tuanya agar mendidik anak-anak yang sampai melontarkan kalimat-kalimat yang tidak baik.
Taib. Nah, para jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini dari sisi lisan. Belum dari kesalahan kita dari sisi pandangan, mata, penglihatan, melihat yang macam-macam. Belum lagi pendengaran kita, ada saja. Belum jahilnya tangan kita mengetik macam-macam. Semuanya kesalahan-kesalahan dan maksiat. Kadang kita nggak sadar. Kadang kita nggak ngerasa. Ini kesalahan maksiat nih. Coba lihat. Makanya kita lebih berhak lagi untuk banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Jangan merasa bersih dah pokoknya, jangan merasa suci. Betapa banyak kesalahan yang kita lakukan, kadang kita nggak sadar, kadang kita nggak tahu. Nah, karenanya kita lebih berhak untuk berbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi wajib bagi kita setiap waktu dan setiap saat istighfar terus terucap. Agar bisa menutup kesalahan-kesalahan dan maksiat baik kecil apalagi besar yang kadang kita tidak sadari. Nah, ini karenanya dari sini Rasul sampai perintahkan. Nah, dari sini kita lihat ya. Hadis yang ke-13 dan 14 tadi kalau kita gabungkan, yang pertama adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya praktek dan amal kebiasaan beliau seperti itu. Hadis yang kedua ini adalah perintah. Nah, berarti klop. Maksudnya begini. Rasul itu kalau memerintahkan sesuatu kepada orang, beliau dulu lakukan. Yang pertama tadi adalah bentuk perbuatan. Hadis yang kedua bentuknya ucapan perintah. Jadi yang pertama tadi Rasul tidak katakan ayo istighfar, enggak. Cuma menyampaikan aku tuh biasa istighfar dan taubat kepada Allah setiap hari enggak kurang dari 70 kali. Jadi praktek dulu. Baru hadis yang kedua mengatakan ayuhan nas, wahai orang-orang, tubu ilallah wastaghfiruh. Bertaubatlah kalian hai manusia dan mohon ampunlah kalian hai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Karena aku baru sampaikan, aku ini udah terbiasa mohon ampun dan beristighfar kepada Allah enggak kurang dari 70 kali atau dikatakan oleh Rasul tadi 100 kali. Kelop tuh. Nabi itu tidak pernah ucapan dan perbuatannya kontradiktif, enggak pernah bertentangan. Kalaupun misalkan ada yang bertentangan untuk menunjukkan berarti kebolehan, gitu loh. Contoh Pak, kalau kita bahas sedikit ya. Ini agak sedikit menyimpang dari pembahasan kita, tapi paling tidak bisa difahami. Untuk menunjukkan antum baca ada satu kitab bagus dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ta'arudul Aqli wan Naql. Jadi sejatinya nggak mungkin dalil-dalil naqli dan dalil-dalil aqli itu harusnya tidak bertentangan. Atau kalau bahasa kita tadi, ucapan Rasul dan perbuatan beliau harusnya tidak bisa bertentangan. Kalau ternyata sekilas menurut zahir kita bertentangan, maka pasti akan kita lihat nanti tidak lepas dari tiga. Sehingga para ulama nanti nilai dalam kitab-kitab usul mereka, kalau terjadi pertentangan dalil-dalil yang ada, hadis yang satu dengan hadis yang kedua misalkan kok nggak sama ini, malah cenderung secara zahir bertentangan, maka tidak lepas dari tiga para ulama melakukan pendekatannya. Pertama dengan cara al-jam'u. Karenanya muncul istilah dalam kaidah usul di kalangan para ulama kita, al-jam'u aula minat tarjih. Mengkompromikan dalil-dalil yang ada sehingga tidak perlu dipertentangkan dan tidak perlu dipertikaikan. Jadi mengkompromikan, dicari titik temunya dari dua dalil yang sekilas kontradiktif, misalkan begitu ya. Contoh nih Pak. Meskipun ya tentu kita akan masukkan dalam ranah khilafiyah di kalangan para ulama nanti, khilafiyah ijtihadiyah. Apa hukum kencing berdiri? Apa namanya? Kencing berdiri. Dalam satu redaksi hadis disebutkan, Rasul mengatakan, Rasul ucapannya nih, la yabulanna ahadukum qa'iman. Janganlah seseorang di antara kalian kalau kencing dalam keadaan berdiri. Karena ini larangan dari Nabi SAW. Ternyata ditemukan riwayat yang lain, Rasul SAW itu pernah kencing fi subatati ahadikum, yakni di satu tempat pembuangan sampah di antara kalian. Jadi maksudnya Rasul itu pernah kencing di satu tempat yang biasanya orang-orang buang sampah ke sana. Tapi Rasul kencingnya dalam keadaan berdiri. Nah, muncullah khilafiyah di kalangan para ulama yang sangat banyak. Sebagian tetap cenderung mengatakan tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan. Mayoritas mengatakan hukumnya boleh. Ini kalau antum baca nanti dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, di dalam kitab di bagian-bagian terakhir dari kitab beliau dikenal dengan Kitabul Jami' namanya. Kitab apa Pak? Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram yang menghimpun tentang adab-adab keseharian.
Karena kitab Bulughul Maram itu isinya kitab tentang hukum. Hukum ini, hukum itu, hukum ini, hukum macam-macam dari bab taharah, ya bersesuci sampai sholat, terus dan seterusnya, tentang puasa, zakat dan seterusnya. Sampai nanti di ujung ada nama kitab namanya Kitabul Jami'. Nah, di kitab itu dijelaskan bagaimana khilaf di kalangan para ulama ketika menjelaskan hadis 212 ini, 12 tentang yang sekilas bertentangan, yakni di satu sisi ada larangan dari Nabi untuk tidak boleh kencing berdiri, di sisi yang lain Nabi pernah kencing berdiri. Kan sekilas kontradiktif kan? Nah, ini nanti dicari. Karena para ulama itu tidak lepas dari 3 menyikapinya, pendekatannya. Yang pertama dengan cara menggabung atau mengkompromikan semua dalil yang ada, tidak perlu dihilangkan di antara salah satunya, digabung. Yang kedua, kalau tak bisa digabung, tak bisa dikompromikan, maka turun. Yakni dengan cara dicari mana yang lebih dahulu dan mana yang datang belakangan. Jadi dari sisi waktunya, biasanya kalau yang belakangan inilah yang paling baik untuk diambil. Artinya menjadi boleh. Kalau tadinya misalkan tidak boleh, tiba-tiba dilakukan berikutnya, berarti menunjukkan kebolehan. Atau sebaliknya, yang tadinya boleh, tiba-tiba yang di akhir malah nggak boleh, maka akan jadi nggak boleh. Dikenal dengan an-nasikh wal mansukh. Apa namanya? An-nasakh, ya. Hapus menghapus. Yang tadinya begini, tiba-tiba jadi begini hukumnya. Atau sebaliknya, yang tadinya halal jadi haram, atau haram jadi halal. Contoh misalkan kalau berbicara nasikh mansukh itu tentang ziarah kubur. Ziarah kubur itu Pak, awalnya boleh apa enggak? Enggak boleh, betul sekali. Nabi SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Aku dulu halang-halangi kalian, enggak boleh kata Rasul. Aku larang kalian untuk ziarah kubur. Tetapi kata Nabi sendiri katakan, ala fazuruha. Tapi silahkan kata Rasul, ketahuilah, silahkan kalian sekarang ziarah kuburan. Itu dulu nggak boleh. Karena apa? Karena masa-masa keislaman kalian masih sangat dekat dengan masa-masa jahiliyah. Kalian ingin memintakan ampun untuk mereka, jangan-jangan malah minta sesuatu kepada mereka. Ini dikhawatirkan. Karena kebiasaan orang-orang dahulu kan datang ke kuburan orang-orang soleh, mintanya ngalap-ngalap berkah. Ini jadi masalah. Yang benar mintakan ampunan untuk mereka. Pulanglah kau pulang. Karena aku udah tahu dan benar bagaimana cara ziarah kubur yang syar'i. Nah, itu masalahnya. Jadi para sahabat udah benar akidahnya, udah mantap keyakinan mereka, tidak lagi minta-minta atau kepada sesuatu yang bukan yang menjadi sebab yang diperbolehkan dalam Islam. Nah, udah paham dan mengerti akidahnya kuat, maka kata Rasul silahkan kalian ziarah kuburan. Itu namanya yang tadinya nggak boleh jadi boleh. Jadi dihapus hukumnya, dari terlarang malah menjadi dianjurkan atau disunnahkan. Nah, kalau ternyata tidak diketahui mana lebih dahulu, mana datang belakangan dan seterusnya, maka akan dicari yang ketiga, yakni tarjih, menguatkan salah satu di antara dalil yang ada. Dicari mana yang lebih kuat di antara dalil ini. Nah, dicari nanti. Ternyata dalil ini lebih kuat karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim misalkan, muttafaq alaih, nggak mungkin bisa dikalahkan. Datang yang satu dengan membawa dalil dikeluarkan Imam Tirmidzi, ya kalah kalau bahasa kita begitu. Jadi mencari dalil yang lebih kuat, meskipun bisa ditinjau nanti dari sisi sanadnya, riwayatnya, matannya, dan pemahamannya dan seterusnya. Lebih-lebih kalau ditambah nanti dengan adanya dalil-dalil lain yang menguatkan. Nah, ini cara-cara para ulama menyikapi kalau ternyata sekilas secara lahir terjadi kontradiktif di antara dalil satu dengan dalil yang kedua. Tapi kita kembalikan ke asal. Asalnya tidak terjadi pertentangan kecuali untuk menunjukkan kebolehan. Sehingga kalau tadi kita sebutkan berarti menjadi boleh orang kencing dalam keadaan berdiri, tetapi kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasul itu kencing dalam keadaan berdiri. Artinya para ulama sepakat, berarti yang paling bagus kencing itu duduk, bukan berdiri. Berdiri hanya untuk menunjukkan kebolehan, tapi ikut sunnah Rasul SAW kencing dalam keadaan duduk. Nah, karenanya boleh nggak membuatkan urinoir di masjid-masjid? Ini kan akan jadi pertanyaan berikutnya. Kalau misalkan dilarang, jadi boleh apa tidak? Pak, misalkan kencing berdiri itu benar-benar mutlak terlarang, masjid-masjid boleh nggak menyediakan apa namanya tadi? Urinoir kan? Kencing yang untuk berdiri itu loh. Kalau andai kan sepakat nggak boleh, misalkan kalau saya katakan kencing berdiri haram, mutlak nggak boleh, semua sepakat ulama misalkan, kira-kira masjid boleh nggak menyediakan itu? Nggak boleh. Tapi ternyata terjadi khilaf dan bahkan jumhur ulama membolehkan, boleh hukumnya. Karena Rasul pernah lakukan. Tetapi kalau ditanya mana lebih utama, duduk. Karenanya saya lebih cenderung ngantri lah sedikit kalau saya pribadi. Kecuali udah kebelet banget gitu ya.
Duh kebelet banget deh, nggak lagi, ya udahlah. Mau tidak mau kencing di tempat yang mau tidak mau seperti itu. Tapi kalau masih memungkinkan kita ngantri, apalagi kalau misalkan berperjalanan di rest area kan sering ngantri kan. Ya kalau ngantri 2-3 orang, saya lebih baik ngantri, saya pribadi. Itu sih kembali kepada antum masing-masing. Meskipun kita katakan hukumnya boleh ketika dia kencing, sebagaimana perbuatan Nabi. Karena kalau tidak boleh sama sekali, nggak mungkin Rasul lakukan. Di sini menunjukkan kata para ulama, kalau tidak ada hajat, tidak ada kepentingan, maka hukumnya makruh, tidak haram. Ya, hukumnya makruh kalau tidak ada kepentingan. Nah beginilah, jadi contoh dari Nabi SAW itu beliau contohkan lebih dahulu, perbuatan beliau ada, baru beliau sampaikan bahwasanya perbanyaklah kalian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun kepadanya, karena aku ini orang yang sangat suka mohon ampun kepada Allah dan beristighfar kepada Allah serta bertaubat kepada Allah. Kemudian kita masuk pada hadis yang ke-15. Sebelumnya memang kita produs soalnya agak ini panjang Pak hadis-hadisnya. Kalau kita bahas secara detail, saya nggak tahu usia saya sudah habis belum selesai, jangan-jangan ya kan. Nah, karena saya coba percepat pembahasan kita cepat membaca 1, 2, 3 hadis ya. Hadis yang ke-15. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik sebagai pembantu Nabi 10 tahun lamanya, karena beliau menjadi pembantu beliau dari usia 10 sampai usia 20, berarti 10 tahun bersama Nabi. Beliau mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falah." Muttafaqun alaih. Nanti kita sebut hadis riwayat berikutnya, ada tambahan riwayat di sini agak panjang. Hadis yang pertama, hadis yang ke-15 ini, sungguh Allah Subhanahu wa taala itu sangat bahagia, sangat senang, sangat bergembira bi taubati 'abdihi, terhadap taubat seorang hambanya, min ahadikum, seseorang di antara, daripada seseorang di antara kalian saqata ala ba'irihi, yang telah mendapati kembali onta atau tunggangannya yang tadinya waqad adallahu fi ardin falah, yang kehilangan ontanya di satu tanah yang sangat luas ataupun di tempat di padang pasir yang sangat luas. Muttafaqun alaih. Adapun tambahan, adapun riwayat Imam Muslim, Rasul mengatakan lallahu asyaddu farahan, Allah itu lebih bahagia lagi, lebih bergembira lagi bi taubati 'abdihi, terhadap taubat seorang hambanya, hina yatubu ilaihi, ketika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ketimbang min ahadikum, seseorang di antara kalian, kana ala rahilatihi bi ardin fala, ketika ia bersama tunggangannya di satu tempat di padang pasir yang sangat luas, fanfalatat minhu, tiba-tiba hilang tuh tunggangannya. Kalau bahasa kita sekarang motor dan mobilnya hilang ya, kira-kira begitu. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuh, di tunggangannya itu, di ontanya itu terletak makanan dan minuman yang dimilikinya. Di dalam kondisi safar di tengah padang pasir yang sangat luas, nggak kelihatan mana timur, mana barat, mana selatan, mana utara, nggak kelihatan ujungnya, kayak seorang berada di tengah lautan, mana timur mana barat, wallahu a'lam, kecuali kalau dia melihat apa, atau kalau ada kompas ya tahu jadinya. Tapi intinya dia berada di satu tempat yang sangat besar, luas sekali. Fa'aisa minha, udah nggak ada harapan deh kayaknya hidup. Putus asa ini orang, kehilangan kendaraannya. Di kendaraannya itu makanan dan minumannya. Sementara di tengah padang pasir nggak satu pun manusia, nggak ada. Fa'ata syajaratan, ternyata tak berselang lama ia melihat ada sebuah pohon besar. Dia datangin. Fattaja'a fi dhilliha, ia pun kemudian bernaung di teduhnya, naungan pohon yang besar tadi. Wa qad aisa min rahilati, dia sudah putus asa untuk bisa mendapatkan kembali tunggangannya, udah hilang, mau kemana, dicari kemana di tengah padang pasir, nggak ada satupun, nggak ada manusia bisa bantuin, tolong, nggak ada manusia, kosong melompong. Fa bainama huwa kadzalik, udah lagi putus asa semacam ini, tinggal sendirian di tengah padang pasir yang sangat luas. Fa bainama huwa kadzalik idh huwa biha, ketika sudah dalam kondisi seperti itu, udah dalam kondisi udah nggak ada penuh harapan lagi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala doang tuh harapannya.
Tiba-tiba Allah hadirkan di hadapan dia, qa'imatan indahu. Itu tunggangannya tegak berdiri lagi. Fa akhadha bi khitamiha, maka dia pegang tali kekangnya. Ini enggak dalam mimpi, beneran nih ceritanya, misalkan kejadian semacam ini. Rasul membuatkan sebuah analogi dan kias yang sangat dahsyat. Tapi ini bukan kias sembarangan, ya. Ini yang mengatakannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi khitamiha, lelaki yang tadinya kehilangan tunggangannya kemudian kembali lagi tuh kendaraannya, membawa makanan dan minumannya di tengah padang pasir, dia pegang tali kekangnya, summa qala min syiddatil farah, saking bahagianya dia ngomong salah, kepleset, Pak. Apa omongan dia? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Subhanallah. Ini kesyirikan besar ini. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Bayangin itu. Kesyirikan enggak ini? Bukan syirik lagi, fatal sekali kalimat ini. Tapi perhatikan ini ya. Ini Rasul ingin memberikan sebuah perumpamaan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala bahagia sekali, senang sekali kepada taubat seorang hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang seseorang yang tadinya punya kendaraan, lihat tuh, punya kendaraan, punya tunggangan, bersamanya ada makanan dan minum, tiba-tiba hilang. Putus asa lah nih orang, berada di bawah teduhnya pohon yang rindang, udah nggak punya harapan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah hadirkan onta yang tadi hilang bersama makanan dan minum. Gimana coba kira-kira kalau antum berada di sebuah tempat yang nggak ada orang, nggak ada siapapun, atau misalkan berada di laut. Ini kita tidak berharap terjadi ya. Misalkan, ini contoh saya misalkan doang. Kita tiba-tiba ikut sebuah perahu yang besar ataupun kapal, entah sedang bepergian kemana gitu ya. Tiba-tiba kita kepleset, jatuh, nggak ada yang tahu. Jatuh di mana? Ya di laut. Ditinggal pergi sama kapal. Tolong, tolong, nggak ada dengerin. Akhirnya hilang begitu aja. Tiba-tiba sudahlah nggak ada orang kan di tengah lautan. Coba antum mau kemana? Nggak ada yang bisa dipegang, cuma hanya bisa berenang. Siapa yang mampu merangi lautan? Itu bayangkan bisa berhari-hari, berminggu-minggu. Itu kalau selamat, belum kalau diterkam sama ikan, hiu, paus dan semacam. Naudzubillah. Tiba-tiba mungkin waktu itu kita punya teman di kapal nyariin kita. Akhirnya tolong cari dulu Pak. Akhirnya semua kru kapal mencari, turunkan skoci dan seterusnya. Udah dapatin kita sudah dalam kondisi begini. Bahagia nggak kira-kira antum? Bahagia sekali. Tapi masalahnya adalah saking bahagianya lupa tuh kalimatnya. Terucap salah tadi. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Saking bahagianya. Orang tuh kadang kalau sudah saking bahagianya atau saking sedihnya bisa kalap semua itu. Saking bahagia atau saking sedih. Orang sedih bisa sampai pingsan, ada nggak? Saking sedihnya sampai pingsan. Ini orang saking bahagianya sampai salah ucapkan kalimat. Engkau, hai Tuhanku, engkau, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Sampai keluar kalimat begitu. Saking bahagianya. Tapi Allah, kata Rasul SAW, Allah bahkan jauh lebih bahagia daripada orang semacam ini. Kepada siapa? Kepada seseorang yang kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba dah lihat. Kita ingin ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Pertama, para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kita harus menetapkan sifat-sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali sifat Allah. Di antaranya perbuatan Allah yang sering dikenal dengan istilah ikhtiyari. Pilihan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan satu perbuatan. Apa di antaranya? Senang, bahagia, marah, murka, senyum. Itu perbuatan siapa? Antum kayaknya ngantuk apa paham apa enggak ini? Tadi saya bilang perbuatan siapa Pak? Bahagia, senang. Perbuatan siapa tadi? Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian sifat yang pada diri Allah Subhanahu wa taala yang diinformasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib seorang muslim menetapkan sifat-sifat ini. Allah itu punya sifat yakni bahagia dan ini ikhtiyari kata para ulama. Kehendak Allah, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ini kita kalau kita mau
merujuk pada pembahasan akidah terjadi silang pendapat memang di kalangan para ulama, tetapi bukan di kalangan para ulama salaf, ulama khalaf, orang-orang yang datang belakangan, yang mereka enggan untuk menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya senang, bahagia, murka, marah, mereka enggak mau tetapkan. Di antara orang-orang Asy'ariyah, mereka cenderung membuang sifat-sifat ini jika ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka ganti dengan istilah takwil. Apa namanya? Ditakwil. Sifat-sifat Allah yang bahagia itu diartikan Allah ridho. Kata mereka, bukan tersenyum, bukan bahagia, bukan senang, karena senyum, senang, bahagia itu hanya sifat makhluk, kata mereka. Sehingga kalau Allah senang, bahagia, itu maknanya Allah ridho. Itu maknanya. Jadi mereka takwil bahagia menjadi Ini tidak kita dapati dari kalangan ulama-ulama salaf 3 generasi itu nggak dapat kita, Pak. Tafsir-tafsir semacam ini. Hujan ya? Allahumma shalli ala. Jadi datang dari orang-orang belakangan, termasuk Asy'ariyah al-mutaqaddimin. Orang-orang Asy'ariyah terdahulu, mereka lebih cenderung menetapkan sifat-sifat ini. Tapi orang-orang Asy'ariyah mutaakhirin yang datang belakangan, ratusan tahun silam, mereka lebih cenderung mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang semacam ini. Dan akan banyak kita temukan sifat nuzul, sifat ulu, sifat turun dan naiknya Allah Subhanahu wa taala, mereka takwil semua. Kenapa? Sifat-sifat fi'liyah, kata mereka, tidak ada, tidak bisa ditetapkan karena Allah Subhanahu wa taala Maha Qadim, Maha Azali. Jadi tidak bisa, karena kalau dikatakan turun itu seakan-akan berarti perbuatan Allah itu baru, hadas. Ini yang terjadi di kalangan mereka. Padahal betapa gampang kita mengatakan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka cukup kita tetapkan. Wa nanfi ma nafahu Allah wa rasuluh. Apa yang Allah tidak tetapkan dan Rasulnya tidak tetapkan, maka kita tidak tetapkan. Ini akidah yang lurus, akidah yang hak dari masa ke masa, dari generasi salaf yang ada, dikenal dengan manhaj as-salaf. Jadi mana salaf? Itu mereka menetapkan semua apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan untuk diri Allah, sifat-sifatnya. Termasuk tadi kita sampaikan an-nuzul, turun, seperti hadis yang sangat masyhur dikeluarkan Imam Muslim dan yang lainnya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailin hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Kata Rasulullah SAW apa? Rabbuna tabaraka wa ta'ala turun ke langit ad-dunya, langit yang paling dekat. Karena langit itu ada berapa level tingkatan? 7. Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ad-dunya maknanya ad-dani, dekat, al-qarib. Langit yang dekat dengan dunia. Berarti langit yang pertama. Langit yang pertama. Udah adzan ya? Kita adzan dulu sedikit. Kita lanjut sedikit ya. Baik, kita lanjutkan sedikit. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka kewajiban muslim adalah itsbatu sifatil farah lillah, menetapkan sifat bahagia, senang, suka, mencintai, membenci, marah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan itu akidah as-salaf. Generasi orang-orang terbaik masa lalu, mereka menetapkan semua sifat-sifat itu. Jadi kita hanya diperintahkan untuk menetapkan sifat, bukan mencari-cari seperti apa. Ini jadi masalah. Kalau sudah dikatakan seperti apa Allah tersenyum, seperti apa Allah bahagia, seperti apa Allah membenci, dan seterusnya, ini bukan hak kita. Itu hak hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan tak satu pun manusia yang tahu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, kalau sudah dikatakan takyif seperti apa, maka berarti menunjukkan kita ingin membagaimanakan Allah. Kalau sudah dibagaimanakan Allah, berarti sama dengan makhluk. Ini yang tak boleh. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah itu tidak boleh diserupakan, dan Allah memang tidak bisa serupa dengan seluruh makhluknya siapapun itu. Mau yang paling kecil, mau yang paling besar, enggak boleh dan enggak bisa diserupakan, enggak boleh. Tapi tetap harus ditetapkan. Apa ketetapan Allah? Wa huwas sami'ul basir. Coba dah lihat. Allah sendiri yang mengatakan, meskipun tidak sama, tapi Allah tetap maha mendengar dan maha melihat. Jadi di antara sifat Allah, di antara perbuatannya melihat, mendengar, mengetahui, itu semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala.
Allah mendengar itu perbuatan. Allah melihat itu perbuatan. Allah tersenyum itu juga perbuatan. Tidak boleh dibeda-bedakan. Oh, kalau mendengar, melihat ada nasnya. Lah ini nas juga. Ini menarik memang. Dalam permasalahan inilah terjadi sangat banyak perbedaan-perbedaan yang signifikan di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal cukup mudah berakidah dan beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup manut. Apa sih kata orang-orang dulu, kan selesai. Nggak usah pakai logika-logika sendiri, menggunakan gaya-gaya filsafat. Makanya itu kebanyakan, Pak, gara-gara mengikuti gaya-gayanya siapa? Aristoteles dan Plato. Itu gara-garanya. Ngikut mereka lah yang coba menggunakan logika-logika dan filsafat-filsafat dalam memahami Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa amburadul kita dibuatnya. Coba lihat para sahabat, lihat para tabi'in, lihat atba'ut tabi'in. Mereka enggak menggunakan itu. Menggunakan apa yang sudah disampaikan Nabi SAW, cukup sami'na wa ta'na. Enggak perlu banyak menggunakan logika, oh kayaknya enggak masuk akal kalau begini nanti sama dengan makhluk. Kalau gitu sekalian, Allah enggak mendengar, Allah enggak melihat. Kalau kemudian kita tolak sifat-sifat yang sangat banyak, Allah turun, itu sifat Allah fi'liyah juga. Mendengar juga perbuatan Allah, melihat juga perbuatan Allah. Maka enggak boleh kemudian dikhatami, enggak boleh beda-bedain antara satu perbuatan Allah dengan perbuatan Allah yang lain. Dari mana dalilnya kok bisa membeda-bedakan? Yang ini ditakwil semua. Ketika mendengar dan melihat enggak berani nakwil. Kan lucu. Nah, dari sinilah kita katakan tadi kekeliruan sebagian kaum muslimin ketika menetapkan ataupun tidak menetapkan sifat-sifat Allah fi'liyah. Sifat-sifat Allah yang bentuknya perbuatan, seperti mendengar, melihat, dan seterusnya. Nah, jangan terpengaruh dengan pemahaman orang-orang Mu'tazilah, pemahaman orang-orang yang kemudian menolak, seperti orang-orang Jahmiyah, membantah, menolak, dan bahkan mengingkari sifat-sifat Allah mutlak. Lebih kacau lagi, Allah tuh nggak punya sifat. Karena Allah punya sifat berarti sama seperti kan kacau. Sekalian Allah tuh mati gitu ya. Allah tuh nggak hidup. Karena hidup itu juga diantara sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekalian Allah tuh nggak ada, berarti sebenarnya membuang Tuhan ini. Kalau menghilangkan sifat-sifat, berarti telah menghilangkan wujud atau eksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allahu Akbar, Allah sudah jelaskan kok, Allah tuh punya nama dan Allah juga punya sifat. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Antum pelajari. Bab-bab semacam ini penting sekali untuk dikaji. Dan salah satu orang yang sangat banyak menguasai masalah ini adalah Ustadzuna Firanda Andirjah Hafizahullah Ta'ala. Dan kita banyak juga belajar dari beliau tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, dari hadis ini pula kita bisa mengambil faidah betapa luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bahkan nanti kita masuk pada poin yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul SAW, lebih berbahagia daripada orang yang sudah kehilangan segalanya tiba-tiba muncul lagi, saking bahagianya. Jadi Allah Subhanahu wa taala saking sayang kepada hamba-hambanya, sebanyak apapun kesalahan, ketika seorang hamba kembali kepada Allah, Allah tuh senang sekali. Bahagia sekali kepada seorang hamba yang bertaubat kepadanya. Maka semakin kita banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Pak, akan dimudahkan segala urusan kita. Dan ini kita dapatkan faedah sangat banyak, termasuk dari apa yang pernah dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala ketika beliau ditanya oleh beberapa orang. Jawabnya kan cuma satu. Apa yang beliau jawab? Orang yang tidak punya harta datang kepada beliau, apa yang harus dilakukan? Kata beliau, banyak-banyak istighfar. Datangnya satu enggak memiliki anak, udah 10-20 tahun mungkin menikah ya, punya pasangan, cuma belum Allah takdirkan memiliki momongan, memiliki anak. Maka beliau katakan, banyak-banyak istighfar. Hujan tak kunjung datang, tak kunjung turun dari atas langit. Apa yang kami lakukan? Kata beliau, perbanyak istighfar. Jadi jawabannya cuma istighfar. Makanya muridnya nanya, Imam, kenapa pertanyaan yang berbeda-beda kok jawabnya cuma satu? Apa jawabannya? Istighfar doang, istighfar aja. Kata Rasulullah, apa kau tak baca dalam Al-Quran? Allah sendiri yang katakan. Di surah Nuh, itu coba baca nanti. Ayat yang ke-10, 11 dan seterusnya itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa?
Ungkapan Nabi Daud alaihissalam. Ungkapan Nabi Nuh alaihissalam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Jelas sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ungkapan Nabi Nuh alaihissalam, aku katakan kepada kalian, bermohon ampunlah kalian, beristighfarlah kepada Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yursilis samaa'a 'alaikum midrara, yang tadinya mungkin enggak turun-turun hujan, langsung Allah curahkan hujan yang dengan lebatnya. Bukan hanya turun aja hujan, tapi lebat benar. Selama benar-benar istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Wa yumditkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Yang enggak punya harta dikasih banyak-banyak hartanya. Yang enggak punya keturunan langsung banyak keturunannya. Ini yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperbanyak apa tadi? Istighfar. Langsung catat tuh ya. Oh, mumpung lagi nggak punya duit nih Ustaz, langsung banyak istighfar. Fadhal, silahkan. Tapi tentu semuanya ditempuh dengan jalan-jalan yang benar. Istighfar aja, tapi di rumah cuma ongkang-ongkang kaki, nggak benar. Yang dimaksud dengan perbanyak istighfar juga al-akhdhu bil asbab, mengambil perantara. Orang mau kaya, perantaranya apa? Ya bekerja, berusaha, itu perantaranya. Orang mau pandai, mau pintar, mau alim, perantaranya apa? Ya belajar gitu loh. Enggak sekonyong-konyong tiba-tiba langsung turun emas dan perak di rumah kita, enggak begitu. Maka selain kita memohon ampun kepada Allah, perbanyak doa juga, ikhtiar, berusaha dan bekerja, insya Allah Allah lempengkan duniawi kita. Apalagi kalau kita memohonnya kepada Allah adalah akhirat, ini jauh lebih utama. Nah dari sini betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga di antara poin hadis ini, orang-orang yang melakukan kesalahan karena ketidaksengajaan maka tidak terkena ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melakukan kesalahan karena faktor ketidaksengajaan maka tidak terkena ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak dari nanti yang mendasari hadis ini juga atau yang menopang hadis ini. Di antaranya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala itu akan membiarkan kesalahan-kesalahan hamba-hambanya atau umat Rasul sallallahu alaihi wasallam karena tiga faktor, karena tiga perkara. Yani kapan? Ketika seseorang melakukan kesalahan karena faktor tidak sengaja ataupun karena faktor ketidaktahuan. Yang kedua, karena faktor lupa. Yang ketiga, karena faktor dipaksa. Jadi tiga perkara ini yang disebutkan Rasulullah SAW ketika dia melakukan kesalahan karena faktor ketidaksengajaan atau karena faktor ketidaktahuan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi, rawahu Tirmidzi. Jadi karena tiga faktor tadi, salah karena tidak sengaja atau karena tidak tahu, atau kesalahan karena lupa, benar-benar lupa ya, bukan pura-pura lupa. Dan yang ketiga karena faktor dipaksa, sebagaimana kejadian kepada sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Sebagaimana diceritakan, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, ibundanya dibunuh oleh Abu Jahal. Gimana cara membunuhnya? Subhanallah, keji sekali. Engkau enggak dibunuh-bunuh aja gitu ya. Ini Pak, ditusuk, mohon maaf, dari kemaluannya pakai tombak tembus ke mulutnya. Subhanallah. Bagaimana cara membunuh dengan cara yang sadis. Harusnya kan kalau nyakitin bunuh selesai gitu ya. Ini enggak, disiksa. Allahu Akbar. Sumayyah radhiyallahu anha, wanita pertama yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua suaminya, yakni Yasir radhiyallahu anhu, dibunuh, dua-duanya mati. Ammar ditakut-takutin, "Mar, kau lihat tuh, bapakmu, ibumu udah mati semua. Kau masih bersikukuh, enggak mau keluar dari Islam? Kau tidak mau membenci Muhammad dan mengata-ngatainya? Siap-siap diancam, Pak." Akhirnya apa? Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu mengutarkan kalimat kekufurannya. Dia keluar dari Islam dan mencela Rasul SAW di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya beliau dibebaskan. Kembali ke hadapan Rasul dengan kondisi sedih. Ditanya sama Rasul, "Ada apa ya Ammar?" Ammar ceritakan begini begitu dan seterusnya. "Bagaimana ya Rasulullah?
Kata Rasul, kaifa tajidu qalbak? Kaifa tajidu qalbak? Apa yang kau dapati dalam hatimu? Jadi tanya sama Nabi. Aku masih nyaman dengan Islam ya Rasul, enggak mau keluar dari Islam. Aku tetap ingin menjadi seorang muslim, enggak ingin mencela engkau, dan tapi aku dipaksa. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dalam Al-Qur'an Karim, mutmainnun bil iman. Selama hati seseorang itu masih tenang dan nyaman dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak termasuk dalam hal yang dia telah melakukan kesalahan karena faktor keinginan dari dirinya. Tapi karena faktor dipaksa, maka tidak terancam siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula yang terjadi kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu wa ardhahu. Nah, karenanya para jemaah Allah Subhanahu wa taala termasuk hadis ini. Sebagaimana tadi dia saking senang dan bahagianya sampai melontarkan kalimat yang salah, yakni apa? Mengungkapkan kalimat kekufuran, kesyirikan, dan ini besar sekali kesalahannya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Wahai Tuhan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini kesalahan yang fatal. Tapi karena faktor ketidaksengajaan diampuni tentunya dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini pun nanti kita bisa kiaskan dengan semua perbuatan kita yang mungkin karena faktor ketidaksengajaan kita dan kita tidak ingin melakukan hal tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga ampuni. Sebagaimana doa yang sering kita ucapkan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong jangan engkau siksa kami ya Allah, karena perbuatan kesalahan yang kami lakukan karena dua. Yang pertama karena kami lupa, atau karena kami tidak sengaja melakukannya. Itu yang kita mohon dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini maka kesalahan seseorang yang tidak sengaja insyaallah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bahwasanya boleh sebagai bentuk untuk mengikuti Rasulullah SAW memberikan contoh-contoh, permisalan-permisalahan, kias-kias, analogi-analogi dan perbandingan untuk mendekatkan pemahaman kita terhadap satu teks. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam agama kita ini banyak memberikan perbandingan-perbandingan, membandingkan ini dengan itu dan seterusnya. Selama tentu bukan untuk main-main, ya, bukan untuk perkara yang sia-sia. Selama untuk mencari jalan yang hak dan benar, maka boleh. Sehingga dalam agama kita ada istilah yang namanya qiyas. Sehingga kalau kita masuk dalam ranah kitab-kitab usul misalkan membahas tentang masadirul adillah, sumber-sumber dalil itu mana aja. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah An-Nabawiyah As-Sahihah, baru nanti masuk Al-Qiyas wal Ijma'. Ada ijma' dan ada qiyas. Ijma' konsensus kesepakatan semua para sahabat dan para ulama, dan yang keempat qiyas. Tetapi qiyasnya nanti dibagi oleh para ulama. Ada qiyas fasid, ada qiyas sahih. Maka qiyas yang sahih inilah yang boleh dipakai. Adapun qiyas yang fasid, yang rusak, yang enggak apple to apple, yang enggak cocok, cuma disengaja cocok-cocokin, dicocok-cocokkan tapi tak cocok gitu ya. Nah, itu banyak kasus seperti itu. Sehingga tidak bisa dipakai, dan ini pembahasan yang sangat panjang. Makanya dalam pembahasan dalam kitab usul biasanya kitab-kitab yang paling pembahasan yang sukar dan pembahasan yang ditaruh atau diletakkan di ujung itu pembahasan masalah ijtihad dan pembahasan qiyas. Karena di qiyas itulah banyak terjadi perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama kita. Saya kira mungkin sampai di sini sudah masuk waktu isya. Pertanyaan bisa diundur pada pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kertas insyaallah. Kita akan sambung pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.